Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shalom, Peacemakers dimanapun berada. Pandemi belum berakhir. Beberapa hari yang lalu, COVID di Indonesia pun tembus 1 juta kasus. Entah sampai kapan pandemi ini terjadi, tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas saat ini telah banyak upaya yang dilakukan, mulai dari penegakan protokol kesehatan hingga penggunaan vaksin. Semua upaya tersebut dilakukan untuk memulihkan masyarakat yang sudah penat menghadapi pandemi. Bukan hanya soal memulihkan bangsa dan negeri, pandemi ini juga mengingatkan kita untuk memulihkan diri. Selama ini kita mungkin terlalu sibuk dengan urusan duniawi, mencari ketenaran, pangkat jabatan, harta dan kekayaan. Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, terbanyak secara kuantitas nir kualitas. Hadirnya pandemi kemudian menghentikan semua rutinitas kita. Kita pun menyendiri, mengisolasi diri dari keramaian untuk mencegah penyebaran virus. Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, teman-teman, saat seseorang memukul-mukulkan tongkat berkali-kali pada permadani, ia tak bermaksud memukul-mukul permadani. Sebenarnya yang dia pukul adalah debu agar keluar dari permadani tersebut. Sungguh, sebenarnya batin kita penuh dengan debu-debu dari selubung keakuan yang sama sekali tak mudah untuk dihilangkan. Dengan dalam setiap kekejaman dan tamparan yang kita terima, debu itu memisahkan diri dari permukaan kalbu secara perlahan. Apa yang disampaikan Rumi tersebut nampaknya semakin nyata kita rasakan saat ini. Dengan ujian yang sangat berat, pandemi yang belum usai, bencana alam pun datang silih berganti. Semua itu kemudian menampar dan membuat kita tertohok. Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Membanggakan keakuan di tengah ketidakmampuan? Kita hanya manusia biasa yang tak berdaya di tengah kuasa Sang Pencipta. Melihat banyaknya orang yang berpulang ke haribaan ilahi seharusnya menjadi alarm, pengingat bagi kita untuk mempersiapkan diri. Kita harus memulihkan diri, kembali ke jati diri insani. Bukan jati diri hewani yang hanya berorientasi pada pemenuhan hasrat semata. Tak elok juga menjadi malaikat sehingga merasa diri selalu benar. Jamaah Peacemakers rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ayat tersebut menegaskan bahwa pemulihan atau penyembuhan itu berasal dari Allah semata. Sebagai manusia tentu kita akan mengalami rasa sakit. Itu manusiawi, naluriah. Baik secara fisik, mental, ataupun secara spiritual. Namun pada akhirnya pemulihan tersebut akan terjadi biiznillah, atas izin Allah. Disinilah pentingnya kita memulihkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memulihkan diri di tengah pandemi. Mari ambil waktu sejenak kita bertanya, sudah berapa intens kita berjumpa dan berdialog dengan Tuhan? Atau justru kita lebih sibuk memperhatikan dan membalas pesan-pesan yang ada di media sosial? Teman-teman Peacemakers, untuk merefleksikan pertanyaan tersebut, tentu kita harus mengambil jeda
Jeda ini penting agar kita tahu di mana harus menginjak rem dan menancap gas kehidupan. Sebagai seorang muslim, sebenarnya kita telah diajarkan untuk mengambil jeda dalam sehari minimal 5 kali ketika sholat menghadap ilahi. Namun, sayangnya ibadah sholat hanya menjadi rutinitas ritual tanpa makna. Padahal jika kita mau menyelami makna sholat, maka sholat adalah salah satu cara yang disediakan oleh Allah untuk manusia agar memulihkan diri. Di pagi hari, sebelum kita beraktivitas, kita bangun mendirikan sholat subuh. Kita memulai aktivitas harian dengan berdoa, bermunajat kepadanya. Setelah beraktivitas, di tengah hari kita beristirahat. Sembari mengisi tenaga jasmani, kita pun kembali diingatkan untuk menguatkan dimensi rohani melalui ibadah sholat zuhur. Di sore hari, setelah beraktivitas dan hendak kembali ke rumah, kita pun kembali diajak untuk mengambil jeda di waktu asar. Kemudian sembari beristirahat di malam hari, kita pun kembali dipulihkan untuk menghadap kepadanya saat maghrib dan isya menyapa. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu salat itu telah ditentukan waktu demi waktunya. Waktu demi waktu yang telah ditentukan tersebut tentu bukanlah tanpa hikmah, teman-teman sekalian. Dengan waktu-waktu yang ada, kita dapat memulihkan diri dengan berkomunikasi, curhat kepada ilahi Rabbi. Sayangnya, sholat demi sholat kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak ada pemulihan yang kita lakukan. Setelah sholat, kita tetap bermaksiat. Kita mengambil hak orang lain. Kita menghina dan mencaci orang yang berbeda. Kita merasa diri yang paling benar, dan seterusnya. Jika demikian, maka kita gagal menjadikan sholat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian firman Tuhan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, sholat juga menjadi media bagi kita untuk mengingat Tuhan. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lantas di ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga dengan mendirikan sholat, harapannya hati menjadi tenang, bukan justru menjadi gamang. Sholat itu menenangkan, memulihkan diri kita di tengah banyaknya himpitan dan masalah yang menghampiri. Sebab sholat bersama dengan sabar akan menjadi penolong bagi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian refleksi singkat menemani ibadah Jumat kita hari ini. Semoga salat yang kita lakukan dapat menjadi obat rohani sekaligus menguatkan jasmani kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.